Shalom, selamat datang kembali di Renungan St. Paul Bandung. Terima kasih telah mengklik video ini, dan pada hari ini saya akan membahas renungan dari Mazmur 119 ayat yang 105. Dari Mazmur 119 ayat yang 105, di situ dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mungkin ada beberapa di antara kita yang pernah bermain olahraga tertentu atau bermain permainan tertentu, atau misalnya kita katakan dalam olahraga sepak bola. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada suatu aturan tertentu yang perlu kita ikuti supaya permainan ataupun olahraga tersebut bisa dilaksanakan dengan baik dan juga menarik. Lalu apa jadinya jika dalam suatu olahraga tidak ada aturan, atau misalnya tidak ada wasit yang mengatur jalannya permainan atau olahraga itu? Pasti semuanya akan kacau balau dan tidak akan semenarik jika adanya aturan yang jelas yang harus diikuti oleh para pemain. Dan jika kita membaca di Mazmur 119 ayat yang ke-105 tadi, sebenarnya kita bisa melihat bahwa firman itu merupakan aturan tersebut dalam kehidupan kita. Jika kita lihat dari analogi yang bermain permainan tertentu atau olahraga, di situ kita bisa melihat bahwa memang diperlukan adanya aturan-aturan di dalam permainan tersebut. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jika hidup kita tidak ada aturan, jika hidup kita tidak ada arah, maka semuanya itu akan menjadi kacau balau. Oleh karena itu, saat saya membaca tentang Mazmur 119 ayat yang 105, tentang bagaimana firman itu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan memang ayat ini sangat-sangat benar, bahwa kita dalam kehidupan ini, kita perlu yang namanya firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu seperti lampu yang kita pegang saat kita jalan di tengah-tengah jalan yang gelap. Di saat lampu itu padam dan tidak ada, maka kita tidak tahu arah kita harus pergi kemana. Kita menjadi kehilangan arah, dan kita juga tidak tahu apa yang benar. Oleh karena itu, kita sebenarnya sangat memerlukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, supaya firman itu bisa menjadi tuntunan di dalam kehidupan kita. Namun kenyataannya, tidak semua orang menyadari akan hal itu. Mungkin beberapa orang hanya berpikir bahwa firman Tuhan itu hanya sebatas larangan-larangan agama atau peraturan-peraturan agama yang seakan-akan membatasi kehidupan kita, dan akhirnya kita tidak bisa hidup dengan bebas. Tapi sebenarnya jika kita mendalami dan kita baca lagi tentang firman Tuhan, kita bisa melihat bagaimana firman itu sebenarnya adalah untuk kebaikan kita sendiri. Kebaikan dalam kehidupan kita yang bisa kita lakukan setiap harinya, sehingga hidup kita itu tidak kacau balau, tidak kehilangan arah. Sehingga jika kita memegang firman itu sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, maka hidup ini akan terasa lebih indah dan semuanya akan terasa lebih jelas. Kita memiliki kehidupan yang bermakna, dan juga kita memiliki kehidupan yang lebih bahagia. Hidup dalam firman Tuhan itu seperti di jalan yang memiliki lampu dan arah. Jadi bayangkan kita sedang berjalan di jalan tol misalnya, dan tiba-tiba tidak ada lampu di kanan dan kiri. Pasti kita akan kehilangan arah, dan mungkin kita akan menabrak batas jalan atau menabrak mobil lain. Tapi di saat lampu itu ada, kita menjadi sadar akan hal-hal apa saja yang harus kita hindari, hal-hal apa saja yang harus tidak kita lakukan, sehingga kita tidak menabrak ke hal-hal yang tidak baik. Begitu juga dengan firman Tuhan. Jika kita mulai menerapkan firman itu di dalam kehidupan kita, tidak hanya sekedar membacanya dan lewat begitu saja, maka saya juga bisa menjamin bahwa hidup teman-teman, hidup kita semua juga tidak akan menabrak hal-hal yang tidak mengenakan atau yang merugikan diri kita sendiri. Tapi
Balik lagi, kita ini adalah manusia-manusia berdosa yang mungkin terkadang kita kehilangan arah, yang mungkin terkadang kita gagal. Dan itu tidak apa-apa, karena semua ini merupakan bagian dalam satu proses, satu rencana Tuhan yang pada akhirnya kita akan sampai di tujuan yang sudah Tuhan tentukan. Namun dalam proses ini kita sebenarnya bisa memilih. Kita ingin melewati jalan yang terang atau kita ingin melewati jalan yang gelap. Jadi jika teman-teman yang menonton renungan singkat ini, coba kita berpikir kembali, apakah dalam kehidupan ini kita sudah belajar untuk mengikuti jalan yang berlampu, atau kita sudah belajar untuk mengikuti jalan yang tidak ada lampu? Dan jika kita memilih jalan yang tidak ada lampu, mari kita coba pikirkan lagi, apakah lebih baik seperti itu? Apakah kita bahagia di jalan itu? Atau mungkin kita ingin berbalik arah dan memilih jalan yang ada lampu? Kiranya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, dan sampai jumpa di renungan singkat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.